Saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Saya hanya sedih. Kenapa orang-orang tidak bisa memahami bila ada di pihak saya sebagai saya. Pertanyaan tajam hakim ke Putri yang ngaku diruda paksa. Singgung alasan isoman tapi didampingi Yosua. Majelis hakim menilai ada kejanggalan dalam peristiwa yang terjadi di Magelang. Putri telah menceritakan kronologi pelecehan yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022 lalu. Ia mengaku menjadi korban ruda paksa oleh Yosua Huta Barat. Ia juga mengatakan tak langsung melakukan visum lantaran takut malu. Namun Hakim Alimin Ribut Sujono menanyakan alasan Putri Chandrawati yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dinas ketimbang di rumah pribadi, padahal mengalami ruda paksa. Mulanya Hakim Alimin menanyakan soal waktu Putri Chandrawati yang meminta izin kepada Ferdy Sambo selaku suami untuk melakukan isoman. Kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara? Tanya Hakim Alimin dalam persidangan. Setelah saya menenangkan diri, terus saya ke kamar mandi. Terus saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya. Terus saya keluar, terus minta izin kepada suami saya, kata Putri. Apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi? Tanya lagi Hakim Alimin. Suami saya bilang, ya sudah, kamu isolasi dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk konfirmasi, jawab Putri. Atas pernyataan itu, Hakim Alimin mendalami kenapa Putri dan Ferdy Sambo ingin memanggil Yosua. Padahal Putri sendiri mau melakukan isolasi mandiri yang berarti tidak dapat bertemu dengan orang lain terlebih dahulu. Saudara kan mau isolasi? Tanya Hakim Alimin. Isolasikan hanya 1-3 jam paling lama maksimal untuk menunggu hasil PCR apakah positif atau negatif, jawab Putri. Atas pernyataan itu, lantas majelis hakim merasa heran. Kenapa Putri lebih memilih melakukan isolasi di rumah dinas yang saat itu turut ada Brigadir J? Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Hakim Alimin menilai kalau rumah pribadi Putri Chandrawati lebih nyaman dan memiliki bangunan yang lebih luas. Kepada majelis hakim, Putri mengaku kalau dirinya masih memiliki anak bayi yang rentan terpapar COVID-19. Kami, majelis sudah ke rumah saudara. Secara pribadi, saya lihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di Duren 3. Kenapa harus ke Duren 3? Tanya Hakim Alimin. Karena saya punya baby usia 1,5 tahun, kata Putri. Baby saudara kan di lantai 2? Tanya lagi Hakim Alimin. Iya, anak saya juga ada satu yang nomor 1 di lantai 3, kata Putri. Dari situ, Putri menyatakan kalau seluruh anaknya selalu menghampiri dan memeluk saat mengetahui kalau dirinya tiba di rumah. Dengan melakukan isolasi di beda rumah dinilai bisa menjadi alternatif agar kondisi itu tidak terjadi. Tapi kan sudah besar itu, tanya Hakim Alimin. Siap, biasanya anak saya kalau lihat tahu kalau saya pulang langsung menghampiri saya dan memeluk saya. Saya takut dia terkena COVID, terutama yang kecil, ucap Putri. Anak saudara yang kecil atau besar? Tanya lagi Hakim Alimin. Yang kecil, karena belum divaksin, jawab Putri Chandrawati. Anak saudara kan di lantai 2, artinya kan begini, saudara kan bisa menahan 2-3 jam ya, tapi lihat hasil PCR-nya, tapi faktanya akhirnya kan ke Duren 3. Alasannya buat isolasi ya? Tanya Hakim Alimin memastikan. Saya memutuskan itu, iya isolasi, jawab lagi Putri. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan di Magelang. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini Ferdy Sambo, Putri Chandrawati,
Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdy Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti bersama rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut, mereka didakwa melanggar pasal 49, junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.